kami. Kami CGT Angkatan 10 Lampung Utara akan memperkenalkan diri. Saya Nelly Sumantri dari SDN 1 Cabang 4 sebagai observer. Saya Astuti Sofiana dari SMA Negeri 1 Ambarat sebagai coaching. Saya Susianti dari SMA Negeri 1 Abung Barat sebagai coaching. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Susi, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Nelly, alhamdulillah baik. Gimana Ibu sendiri kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Nah Bu Susi, hari ini katanya mau melakukan proses coaching ya Bu ya? Iya Bu, saya akan melakukan coaching bersama dengan Bu Ana. Jadi ini saya minta bantuannya Bu Ana ya sebagai bagaimana coaching tersebut, proses coachingnya Bu. Iya. Wah seru ini nih Bu ya sepertinya. Gini Bu, sebelum melakukan proses coaching, bagaimana kalau kita diskusi terlebih dahulu ya Bu ya? Boleh, itu ide bagus Bu. Iya. Jadi nantinya ketika Ibu Susi melakukan proses coaching, itu kan ada beberapa indikator. Nah, yang ingin saya tanyakan, kira-kira untuk alur tirta bagaimana dengan persiapan Ibu Susi yang dilakukan Bu? Alhamdulillah ya, untuk persiapan sudah ada Bu. Karena kemarin kan kita sudah pernah melakukan praktik coaching dengan alur tirta tuh. Ini benar-benar pengalaman baru Bu untuk saya. Iya. Karena di supervisi itu sudah sering Bu. Tetapi untuk mensupervisi untuk mensupervisi ini belum pernah Bu. Karena itu kan yang mensupervisi pas sekolah tuh. Nah, untuk alur tirtanya ya Bu, saya insya Allah memahami alur-alurnya Bu seperti itu. Iya. Nah, dalam proses coaching ini kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu Susi kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu kan ada 3 ya Bu ya. Pertama, kehadiran secara penuh Bu, absen kita penuh ya. Terus yang kedua itu mendengarkan secara yang disampaikan. Nah, yang saya agak riskan nih mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach sehingga dia lebih terbuka dan mencarikan permasalahan seperti itu Bu. Dan juga mampu mengidentifikasi sedetail mungkin. Oh iya, bagus sekali ya Bu ya, Bu Susi. Nah, yang terakhir, bagaimana untuk indikator keberhasilan nanti setelah proses coaching berlangsung? Menurut Ibu Susi, apa yang menjadi indikatornya bahwa si coach ini nanti bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya Bu? Yang saya inginkan coach saya itu mendapatkan solusi yang baik dan tepat ya Bu dari permasalahannya. Lalu saya juga berharap coach saya itu dapat berbicara secara terbuka dan tidak ragu-ragu seperti itu Bu. Iya. Jadi Bu Susi ini ingin suasana yang nyaman ya Bu ya. Iya. Jadi apa yang ingin disampaikan coach tadi dapat tersampaikan dengan baik sehingga Bu Susi juga bisa mengarahkan bagaimana nih jalan keluar dari permasalahan coach tersebut nanti ya Bu ya. Oh iya. Iya benar sekali itu ya Bu, benar banget. Ya baiklah Bu Susi. Jadi kira-kira cukup pembicaraan observasi kita kali ini. Nah, nanti kita akan berjumpa lagi setelah Bu Susi melakukan proses coaching. Begitu saja ya Bu ya. Ya, terima kasih Ibu. Iya. Selamat siang Bu Susi. Selamat siang Bu. Apa kabar Bu Ana? Alhamdulillah baik. Maaf nih Bu ya mengganggu waktunya sebentar. Bisa nggak Bu? Bisa, silahkan. Kok Ibu kelihatan seperti kurang bersemangat gitu Bu? Tidak seperti biasanya. Biasanya kan ceria, penuh dengan semangat, senyum. Tapi hari ini kok hilang semuanya ya Bu ya? Terlihat sekali ya Bu ya kegalauan di muka saya nih Bu ya. Ini sebenarnya tuh gini loh Bu. Saya tuh pengen cari permasalahan di kelas 10-3 yang kelasnya ada di sebelah kanan itu loh Bu. Ya. Oh iya, begitu rupanya ya Bu ya. Ini lo ya. Lo ya. Oh, kelas 10-3 ya Bu? Iya Bu. Yang di ujung sebelah kanan UKS itu? Iya betul. Oh iya, paham sekali kelas itu Bu. Kenapa dan kelas itu Bu? Kelas 10-3 itu Bu ya, nilai matematikanya masih rendah loh Bu. Padahal mereka tuh termasuk anak yang kalau dibilangin nakal enggak, tapi kalau pinter ya lumayan sih sebenarnya. Harusnya nilai mereka tuh bisa lebih bagus gitu. Tapi saat pembelajaran itu nilainya tuh jauh dari yang saya harapkan. Seperti itu sih Bu. Oh iya, begitu rupanya ya Bu ya.
Iya, itu pada apa? Padahal saya tuh udah nyoba pembelajaran itu semaksimal mungkin gitu Bu ya, memahami motivasi mereka tuh apa, anak-anak itu kurangnya pada saat pembelajaran jauh dari apa yang saya harapkan seperti itu Bu. Padahal saya tuh udah berusaha maksimal semaksimal mungkin untuk ngajar. Oh iya. Kira-kira apa yang membuat nilai anak-anak ini rendah menurut Ibu? Anak-anak itu asik dengan dunia sendiri pada saat saya menjelaskan Bu. Mereka tuh ada yang bercandaan sama temennya gitu, terus juga yang nyata sih ada, yang memperhatikan masih ada, tapi kebanyakan mereka tuh asik dengan dunia sendiri. Terus motivasi belajarnya itu rendah, keinginan mereka tuh nggak ada, tapi rendah gitu motivasi belajarnya tuh. Kemudian mereka juga sering ramai di kelas gitu, apa ya tadi saja Bu, asik dengan dunia sendiri, seperti itu sih lebih kurangnya Bu. Oh gitu ya Bu Astuti ya. Jadi kira-kira anak-anak di kelas 10-3 ini tertarik nggak sih dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan di kelas 10-3 itu sendiri? Sejauh ini yang saya lihat sih mereka tuh motivasinya dan keinginannya tuh rendah sih. Mereka hanya mencatat sendiri seperti itu Bu. Sudah saya katakan tadi Bu, ramai dengan kegiatannya masing-masing, walaupun sudah saya tegur sesaat senyap, tapi nanti selanjutnya ya dia balik lagi ramai gitu. Oh, jadi seperti itu ya. Motivasi yang kurang gitu, dan terkadang juga mereka asik dengan sendiri gitu ya Bu Ana ya? Iya seperti ini Bu, yang selama ini saya rasakan mereka tuh asik dengan dunianya sendiri, seperti ngobrol sama teman sebangku yang deketan gitu loh Bu. Dengan ide-ide tadi Ibu membantu nggak untuk merubah anak-anak ini lebih antusias lagi dalam pembelajaran? Sepertinya kalau saya kalau saya pikirkan ya sebelum saya kerjakan sih, sepertinya itu akan meningkatkan motivasi dan antusias mereka. Kenapa? Karena IT dan handphone itu sangat lekat dengan anak-anak. Mereka tuh akrab banget malah dengan HP, apalagi dengan game namanya, menyatu sekali dengan mereka. Kemungkinan motivasi mereka itu pasti akan meningkat. Seperti itu sih Bu. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, Ya. bisa nggak Ibu menceritakan kembali apa yang akan Ibu lakukan? Kedepannya itu nanti saya media pembelajaran saya itu mungkin saya akan, nggak mungkin sih Bu ya, akan saya pakai proyektor. Dari proyektor nanti saya akan menampilkan PPT dan video-video pembelajaran. Kemudian juga supaya tidak monoton, saya akan menyelipkan game di media pembelajaran tersebut ya kan. Anak-anak rata-rata punya HP nih, jadi itu bisa jalan sih kalau saya lihat. Ide Ibu ini bagus dan cemerlang, hebat ya Bu ya. Jadi Iya. untuk menyelesaikan permasalahan Ibu sendiri, sebenarnya Ibu ini udah bisa Iya loh. siap, bener ya Bu ya, siap Bu, siap. Itu perlu dicoba Bu. Kira-kira komitmen apa lagi yang Ibu lakukan untuk pembelajaran selanjutnya? Mulai besok nih ya kan saya ada pelajaran, mulai nggak besok sih, mungkin mulai minggu depan, tapi mulai besok saya tuh mau nyiapin seperti PPT, video-video yang menarik untuk pembelajaran, kemudian juga belajar pakai proyektor supaya nanti pas saya mau action itu udah siap gitu Bu. Oh, lalu siapa yang membantu Ibu untuk melaksanakan komitmen itu Ibu yang Ibu bilang tadi? Di sekolah kita itu ada satu guru IT namanya Pak Akmal, mungkin dia sih yang bisa membantu saya karena dia IT-nya lumayan, karena dia brutik ya Bu ya, jadi IT-nya dia lumayan, bisa nanti membantu saya gimana cara pakai proyektor, bisa membantu saya dalam pembuatan game dalam pembelajaran seperti itu Bu. Oh, sip itu ya Bu ya. Ibu bisa sharing bersama dengan saya. Saya yakin Ibu bisa menjalankan dengan lebih baik. Good. Terima kasih ya Bu, saya akan mencoba ini semaksimal mungkin. Ya, gimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching ini Bu? Alhamdulillah sih lega karena saya dapat solusi dari masalah yang saya hadapi, dan solusi itu juga timbul dari diri saya sendiri dibantu dengan Bu Susi, seperti itu sih Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Saya ikut senang Ibu bisa menyelesaikan permasalahan Ibu sendiri. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Izin pamit. Iya, Ibu. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Bu Nelly. Iya. Bagaimana Bu Susi setelah proses coaching tadi sudah dilakukan dengan Bu Ana hari ini? Alhamdulillah Bu, proses coaching berjalan dengan lancar. Saya bisa menuntun coaching menemukan solusi dari permasalahannya dengan sendirinya yang sesuai dengan alur tirta Bu. Iya.
Ya betul Bu ya. Tadi juga pada saat berobservasi saya sedikit mengamati Bu Susi ya Bu ya. Ya. Jadi ada sedikit pertanyaan yang akan saya ajukan Bu. Boleh, silakan Bu. Terkait indikator yang ingin Bu Susi sampaikan pada saat proses coaching tadi, apa sih yang sudah Bu Susi dapatkan dari proses coaching tadi Bu? Yang saya dapatkan dari proses coaching tersebut adalah melakukan proses coaching dan alur tirta ya Bu, yang sudah saya sesuai begitu. Jadi saya ingin sedikit menyampaikan dari apa yang saya lihat, sebenarnya itu seperti katakan alur tirta sudah berjalan sudah berjalan. Terus bisa menyampaikan tujuan, bisa menyampaikan identifikasi permasalahan dan tanggung jawab. Yang menjadi masukan dari saya untuk Ibu ketika itu melakukan pertanyaan berbobot. Tadi saya seperti harus digali lebih lagi gitu Bu. Iya. Jadi maksudnya Bu Susi tadi sudah berhasil ya Bu ya. Proses coaching dan alur tirta pun sudah ada serta sesuai ya Bu ya, seperti itu Bu. Iya. Iya. Nah, jadi Bu Susi yang saya ingin sedikit menyampaikan dari apa tadi yang saya lihat. Benar seperti yang Ibu Susi katakan, alur tirta sudah berjalan di mana Bu Susi sudah bisa menyampaikan tujuan, indikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab ya Bu ya. Yang menjadi masukan dari saya untuk Ibu Susi ketika mengajukan pertanyaan berbobot, tadi seperti yang harus digali lagi ya Bu ya. Iya. Iya betul sekali ya Bu ya. Jadi saya pikir Bu masih bisa menggali lebih lagi si coaching tadi dan mengembangkan kompetensi untuk pertanyaan berbobot itu. Pertama saya lakukan yaitu memperbanyak kosakata Bu dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti 1W, tetapi yang 5W dan 1H itu bisa digunakan dengan maksimal. Kemudian saya juga akan lebih sering ulang ke sini. Ulang lagi ini. Iya betul Bu, iya betul sekali Bu. Ya betul sekali Bu ya. Jadi tadi saya pikir Ibu Susi masih bisa menggali lebih banyak permasalahan dari coaching ini Bu ya. Nah, dari hasil diskusi kita ini nih, kira-kira apa sih langkah Bu Susi ke depannya dalam mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot itu? Pertama, yang saya lakukan yaitu memperbanyak kosakata Bu dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tidak hanya menggunakan 1W, tetapi 5W dan 1H. Bisa digunakan dengan maksimal. Kemudian saya juga harus lebih sering berlatih. Begitu sih Bu. Bagus sekali Bu Susi ya, alhamdulillah. Oke Bu Susi, terima kasih untuk waktunya hari ini. Jadi kita bisa sama-sama belajar Bu ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa menambah ilmu kita di kemudian hari, bermanfaat, barokah. Semoga apa saja yang kita lakukan kali ini bisa menjadi acuan kita untuk melakukan coaching di kedepannya nanti Bu Susi ya. Sama-sama ya Bu, saya juga mendapatkan banyak sekali pencerahan hari ini.